dari nomor 9 dari 2024 tentang Jakarta Manunggus adalah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2021, nomor 81.2 dan seterusnya tentang pengangkatan dan jabatan pada tanggal 21 Oktober 2021 dan negara-negara yaitu jabat penggunanya tentang jabat pengguna anggaran atau pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2021 tanggal 2 November 2021 dan Siskawati menggunakan jabatan terpisah selaku pegawai negeri atau kepala sub bagian umum dan kepegawaian dan pelayanan pajak daerah BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas saya pada waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2024 tempat di Kabupaten Tari Kabupaten Sidoarjo 16 Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur atas kejadian tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan tidak pidana korupsi pada pengadilan Surabaya Permen nomor 1 dan mengakhiri perkara ini. Kemudian berlanjut yang pada waktu jadikan tugas yaitu pada saat terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo sama Aris Suryono menjabat sebagai Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Siskawati menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo meminta menerima atau membayar kepada pegawai negeri dan atau penyelenggara negara lainnya atau kepada kas umum sejak bulan 4 2021 sampai dengan triwulan 4 2023 dengan total keseluruhan sejumlah 8.544.126.100 rupiah, 106.593.819 rupiah, dan Aris Suryono menerima sebesar 7.137.592.281 rupiah atau setidaknya setelah itu seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan hutang. Hal tersebut bukanlah merupakan hutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa Jakarta Sidoarjo dengan kasus pengusahaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Februari 2020 BPPD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat keputusan Kabupaten Sidoarjo tentang pengangkatan dan jabatan tanggal 21 Oktober 2020 tentang perubahan ke-6 atas keputusan Kabupaten Sidoarjo tentang jabat pengguna anggaran atau pengguna barang dan jasa dan Kabupaten Sidoarjo sejak triwulan 4 2021 sampai dengan triwulan 4 2023 seolah-olah penerima insentif pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut punya utang kepada terdakwa Aris Suryono dan Siskawati padahal perbuatan tersebut bukanlah merupakan utang. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 12 huruf C junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perbuatan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Izin. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 12 huruf F junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jakarta 17 September 2024 untuk pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandakan.
Gus. Tanggapan Gus. Kalau kami sudah menerima berita acara pemeriksaan, memang ada perbedaan, bukan perbedaan, ada tambahan saksi-saksi selain yang saya pikir ya, saya nggak tahu ya kemarin seperti apa, cuman memang dari urutannya itu saya memprediksi bahwa ada tambahan saksi-saksi untuk perkara yang diajukan oleh jaksa terhadap Pak Ahmad Mudono. Ada berapa saksi Pak kira-kira? Total mungkin 120-an mungkin. Itu jaksa mungkin yang ada. Kalau dari PHP sekitar 126 atau berapa. Kan nggak semuanya kayaknya. Ya pastikan ada saksi-saksi yang mungkin yang itu semua kewenangannya jaksa ya untuk menghadirkan mana yang dianggap bisa membuktikan dakwaannya. Dari sisi lawyernya Pak Muldoko ini ada undang-undang baru pembelaan gitu Pak ya? Iya, kami standar aja ya, artinya nanti kami pasti akan melihat bagaimana keterangan saksi-saksi itu dalam persidangan. Kan BAP kan sebagai panduan aja ya kan ya. Nanti fakta persidangan seperti apa, dan kami nanti juga akan menganalisa terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang lain. Baru nanti akan kami pertimbangkan apakah kami perlu mengajukan saksi adecat, saksi meringankan atau tidak, nanti tergantung semua nanti fakta yang terungkap di persidangan. Seperti itu. Yang pertama 12F, terus pasal yang kedua 12 huruf E. Terkait apa mungkin bisa Kalau dijelaskan? 12F itu terkait pemotongan. Kalau 12E itu terkait pemerasan. Apa mungkin bisa di poin-poin dakwaan? Poinnya kalau 12F itu terkait adanya pemotongan ya kan, secara tidak sah yang dianggap sebagai utang. Kalau di 12E itu adalah pemaksaan untuk pemberian sesuatu. Substansinya di kasusnya GM Kan tadi. hampir sama kan sama Siska sama Ari kan, dalam artian beliau selaku bupati mengetahui adanya pemotongan insentif ya kan, dan berdasarkan fakta sidang sebelumnya kan juga Pak Ari maupun Siska maupun kepala dinas sebelumnya kan melaporkan hal tersebut, dan juga pas saat fakta sebelumnya Pak Ari juga menceritakan dipanggil oleh Pak Bupati terkait adanya pemotongan yang sudah terjadi sebelumnya. Mas tadi kok termasuk spesial nggak lewat ke ruang tahanan tapi langsung ke dalam? Gitu. Kita kan ingin supaya sidang ini kondusif, ya kan? Karena kan baik Bupati maupun Ari kan ada sedikit, kita menilai ada sedikit perbedaan. Jadi kita anggap yang lebih baik kita pisahkan dulu. Tidak ada yang spesial, hanya kita memisahkan ruangan saja. Kan seperti itu. Nanti kalau misalkan perkara Ari udah selesai ya kita balikan ke, karena kan ruangan tahanan hanya ada satu. Ada lagi? Mas tadi muncul pasal 18 juga ya? Junto pasal 18 ya kan, terkait keuntungan yang dinikmati oleh terdakwa kan kita harus bayarkan uang penggantinya, kita tarik. Jadi apapun uang yang mereka nikmati, terdakwa nikmati, KPK itu menerapkan pasal 18 untuk menarik uang-uang yang mereka nikmati. Seperti itu. Di pertama sama kedua? Iya sama, Pak Ari kan juga ada, Pak Dur juga ada. Seperti itu. Jadi kalau di kami itu tidak hanya pasal 2 dan 3, pasal 12 juga kita terapkan pasal 18. Yuk. Pan kunci anu bisa apa? Oh, Ini semua. Rizal. Rizal. Ya. Aku langsung. Oh no. Ya.